Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil sampai pada qaulul muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi wa fid amin. I'tina'uhu bi nadhafati baitihi wa masjidihi. Perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebersihan rumahnya dan kebersihan masjidnya. Nabi selalu perhatian dengan kebersihan tempat, kebersihan rumah, kebersihan masjid. Bahkan, maaf, dikatakan tentang kebersihan, tanda wanita yang cerdas adalah rumahnya bersih, dapurnya bersih, kamar mandinya bersih. Ini tanda wanita yang pinter. Jadi kalau ibu-ibu, akhwat ini pengen terlihat pandai, pengen terlihat cerdas, rumahnya bersih, kamarnya bersih, kamar mandinya bersih. Kalau laki-laki, tanda laki-laki cerdas itu pertama kebutuhan istrinya terpenuhi. Perabotan rumahnya terpenuhi. Terpenuhi ya, bukan berlebihan, tapi terpenuhi. Kemudian kebutuhan sandang pangan terpenuhi, bukan berlebihan, tapi terpenuhi. Karena hakikatnya Allah itu akan mencukupi kebutuhan. Tapi kalau keinginan belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu. Tergantung, kalau keinginan itu baik Allah sampaikan. Kalau keinginan tersebut menurut Allah tidak baik, ya tidak mungkin terjadi. Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu. Tapi kalau kebutuhan pasti semuanya dicukupi. Sehingga apabila ada orang merasa kok saya kurang ya, itu bukan kebutuhannya, tapi terlalu banyak keinginan. Bukan kebutuhan, tapi terlalu banyak keinginan. Kalau kebutuhan pasti tercukupi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah. Tidak ada yang hidup melata di muka bumi ini kecuali pasti Allah jamin rezekinya. Dicukupi. Apa? Jadi kalau kita merasa kurang, bukan kebutuhan kita yang belum tercukupi, tapi itu tandanya kita terlalu banyak keinginan. Kalau kebutuhan pasti tercukupkan. Kembali ke pembahasan kita. Jadi Nabi SAW itu sangat perhatian dengan kebersihan rumah dan kebersihan masjid. Karena SAW ya'tani binadhafati baitihi. Nabi itu sangat perhatian dengan kebersihan rumahnya. Wa yuhibbu ayyakuna nadhifan. Dan Nabi sangat cinta, sangat bahagia apabila rumahnya dalam keadaan bersih. Sehingga banyak cerita Nabi itu sering membersihkan sandalnya sendiri. Nabi sering membersihkan tempat tidurnya sendiri. Nabi sering membersihkan pakaiannya sendiri. Padahal sahabat Nabi sangat banyak. Pengikut Nabi sangat setia-setia. Tapi dari saking cintanya Nabi terhadap kebersihan, sering Nabi melakukan bersih-bersih dengan tangannya yang mulia. Apalagi kita. Nabi sendiri yang tangannya begitu mulia sering melakukan bersih-bersih dengan tangannya sendiri. Wa yahuthun nas ala dzalik. Di samping Nabi sangat perhatian dengan kebersihan rumahnya, suka bahagia kalau rumahnya bersih, juga Nabi menganjurkan manusia ala dzalik, atas hal itu. Nabi menganjurkan manusia untuk selalu menjaga kebersihan. Sehingga dikatakan an-nadhafatu minal, sebagian daripada iman adalah kebersihan. Kenapa kau kebersihan? Karena kembali kepada sabda Nabi,
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai yang indah. Kalau kita iman kepada Allah, kita pasti pengen Allah bahagia menyaksikan kita. Kita pengen mendapatkan ridho Allah. Salah satu jalan untuk mendapatkan ridho Allah adalah dengan menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan ini termasuk jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, ya rezeki lancar. Kalau Allah sudah ridho, urusan beres. Kalau Allah sudah ridho, keluarga harmonis. Kalau Allah sudah ridho, anak gampang diatur. Salah satu jalan untuk mendapatkan keridhoan adalah menjaga Jadi ternyata kebersihan ini efeknya kemana-mana. Ya rezeki jadi lancar, ya keluarga jadi bahagia, kesehatan pun dimulai dari kebersihan. Wa kana ya'tani binadhafatil masjid. Dan Nabi SAW selalu perhatian dengan kebersihan masjid. Makanya kita ini harus hati-hati kalau di masjid. Jangan sampai kita ngotori masjid. Jadilah kita orang yang minim menjaga kebersihan. Kalau bisa kita yang menjadikan masjid itu lebih bersih. Luar biasa pahalanya. Maaf, kalau kita bersih-bersih masjid, seandainya ada di antara kita ini yang profesinya bersih-bersih masjid, dan dia dapat bayaran dari masjid, itu hukumnya halal. Tapi jangan niatkan untuk mendapatkan bayaran. Kenapa? Karena kalau kita membersihkan masjid, kemudian kita ikhlas luar biasa, itu sangat istimewa sekali nilainya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati." Dilaporkan kepadaku, kata Nabi, semua pahala-pahala kebaikan umatku. Jadi kita duduk seperti ini, lagi dilaporkan kepada Nabi. Mudah-mudahan malam ini Nabi bahagia dengan kita. Kita sholawat, dilaporkan kepada Nabi. Kita sholat jamaah, dilaporkan kepada Nabi. Kita bakti kepada orang tua, dilaporkan kepada Nabi. Kita nolong teman, dilaporkan kepada Nabi. Suami baik sama istrinya, istri baik sama suaminya, semuanya ada laporannya kepada Nabi SAW. Hattal qadhati yukharrijuhar rajulu minal masjid. Sampai satu titik, kalau dalam bahasa Indonesia satu biji atom. Biji atom itu apa sih? Pokoknya benda yang paling kecil. Satu benda yang paling kecil, yukharrijuhar rajulu minal masjid, yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, itu ada pahalanya yang dilaporkan kepada Nabi. Kita lihat misalkan di masjid ada potongan bungkus permen. Kita ambil, kita keluarkan dari masjid, itu kan ada pahalanya. Pahala menjaga kebersihan itu dilaporkan kepada Nabi. Dan Nabi sangat bahagia kalau kita menjaga kebersihan masjid. Makanya kita kalau lihat masjid ada yang kotor, bersihkan. Kalau lihat lantainya masjid ada bekas-bekas kaki yang warnanya coklat, pel. Kalau kita lihat secari kertas di masjid, bersihkan. Kita lihat misalkan ada sawang, bersihkan. Itu pahalanya luar biasa sekali. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Dan sebagian ulama mengatakan di antara amalan yang bisa membersihkan hati adalah bersih-bersih masjid. Di antara amalan yang bisa membersihkan hati adalah bersih-bersih masjid. Di samping dapat ridho Allah, pahalanya dilaporkan kepada Nabi, dan itu bisa menyebabkan hati kita semakin bersih dari penyakit hati. Wa yahtammu bidzalik. Nabi sangat perhatian dengan kebersihan masjid. Mementingkan kebersihan masjid. Wa yafrahu biman yaqumu bihadhil muhimmah. Dan Nabi sangat bahagia terhadap orang yang melakukan tugas penting ini. Jadi membersihkan masjid itu dianggap tugas
penting. Dan Nabi sangat bahagia kepada umatnya kalau ada orang dari umatnya yang mau melakukan tugas penting tersebut, yaitu bersih-bersih masjid. Bukan hanya orang laki-laki, perempuan pun nggak apa-apa. Yang penting dalam keadaan tidak lagi berhalangan. Karena dulu zaman Nabi SAW yang bagian bersih-bersih itu pernah ada seorang wanita. Nanti ceritanya sampai situ. Walidzalika, oleh karena itu, fa'innahu, sesungguhnya Nabi SAW, fa'innahu atau mungkin dhamir sya'an. Fa'innahu, maka sesungguhnya lamma matatil mar'ah, ketika meninggal seorang perempuan, allati kanat takummul masjidah, yang mana perempuan itu dahulunya selalu membersihkan masjidnya Nabi. Jadi seorang perempuan meninggal, selama hidupnya perempuan tadi selalu membersihkan masjidnya Nabi SAW. Walam yukhbiruhu, mereka para sahabat tidak memberitahu Nabi tentang wafatnya wanita itu. Jadi ketika si wanita yang biasa bersih-bersih masjid tersebut meninggal, para sahabat nggak ngasih tahu Nabi. Karena para sahabat takut merepotkan Nabi SAW. Illa ba'da dafniha, kecuali setelah dafniha, setelah dikuburkan. Jadi setelah dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, baru sahabat ngasih tahu Nabi, ya Rasulullah, fulanah perempuan yang biasa nyapu masjid meninggal. Ngasih tahunya setelah dimakamkan. Ta'athara, Nabi merasa tersinggung, merasa nggak enak. Maka azintumuni, apakah kalian tidak mengizinkan aku menghadiri pemakamannya? Maksudnya kenapa enggak dikasih tahu? Apa enggak boleh aku mau hadir pemakamannya? Fadhahaba ila qabriha wa shalla 'alaiha. Langsung Nabi bangun dari tempat duduknya, kemudian Nabi pergi ke kuburannya wanita tersebut dan sholat ghaib di atas kuburannya. Dari saking cintanya Nabi kepada orang yang biasa bersih-bersih masjid. Sehingga ketika si perempuan yang biasa bersih-bersih masjid itu meninggal, Nabi nggak dikasih tahu, Nabi tersinggung. Nabi sampai mengatakan, aku nggak boleh hadir pemakamannya. Akhirnya Nabi bangun, di situ Nabi langsung sholat ghaib di atasnya kuburan. Bukan hanya kirim doa dari rumahnya Nabi, tapi Nabi bangun keluar dari rumahnya sengaja ke kuburannya. Dari saking senangnya Nabi terhadap orang yang biasa bersih-bersih masjid. Dari orang yang biasa bersih-bersih masjid. Ini ceritanya panjang ini. Di situ Nabi sampai salam kepada perempuan tersebut, assalamu alaiki. Disalami sama Nabi. Nah saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi, hal hiya tasma ya Rasulullah? Apakah yang di kuburan itu dengar ya Rasulullah? Nabi di situ menjawab, ma antum bi asma'a minhum. Kalian, wahai sahabatku yang masih hidup, pendengarannya tidak lebih kuat dari yang di kuburan. Jadi orang yang di kuburan itu pendengarannya lebih kuat daripada yang masih hidup. Sehingga kalau kita datang ke kuburan orang tua kita datang ke kuburan saudara kita salam kepada mereka, mereka dengar salam kita dan mereka menjawab. Cuman kita enggak dengar jawabannya. Kalau dengar lari gitu. Mereka jawab. Makanya kita beda antara orang ngirimkan doa dari rumah sama ziarah kubur, itu beda. Ngirim doa dari rumah sampai. Kirim doa dari rumah untuk orang yang hidup, kita doakan orang yang meninggal, itu sampai. Tapi kalau ziarah yang dikubur lebih senang. Karena melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Wa kana hunaka rajulun, dan juga ada seorang laki-laki makhsusun yang dikhususkan yatawalla tabkhiral masjid, yang dikhususan untuk mengurusi
Ngurusi apa? Tabkhirul masjid. Pendupaan, apa ya? Menyalakan dupanya masjid. Jadi orang nyalakan dupa itu dari zaman Nabi SAW, bahkan ada satu orang laki-laki khusus tugasnya nyalain dupa di masjid. Jadi bukan perkara syirik itu nyalain dupa. Bukan perkara bid'ah itu nyalain dupa. Karena nyalain dupa itu untuk menjaga suasana bersihnya masjid. Untuk mewangikan. Wangikan termasuk bukan ngundang arwah gaib, bukan. Bukan ngundang roh halus. Oh, ngundang roh halus itu syirik itu. Bukan. Itu karena masjid kalau wangi, Nabi seneng. Nah kita nggak pengen bikin seneng Nabi. Jadi niatkan bakar dupa itu karena Nabi memang seneng wangi. Sehingga kalau di majelis maulid kadang bakar kenapa? Karena pengen ngikuti Nabi. Di majelis taklim, bahkan kita di rumah mau bakar dupa nggak masalah. Kita zikir sambil bakar dupa, niatnya apa? Niatnya karena Nabi seneng wangi. Dan ketika kita kumpul untuk kebaikan seperti ini, kan malaikat rahmat turun. Kemudian kita dapat cipratan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika wangi, ya malaikatnya seneng daripada tempatnya enggak wangi. Jadi di zaman Nabi sampai ada orang khusus tugasnya nyalain dupa, nyalain bukhur. Wahwa Nu'aim al-Mujammir, al-Mujammir atau al-Mujammar ini. Dan sahabat tersebut namanya Nu'aim al-Mujammir. Mujammir menyalakan bara. Jammaro yujammiru itu menyalakan bara api. Al-Mujammir yang menyalakan bara. Atau al-mujammar itu yang terbakar dengan bara. Wa yusamma bil mujammir nisbatan ila hadhil wadhifah. Dan dinamakan Nu'aim tadi al-mujammir, pembakar bara, karena disandarkan kepada tugasnya itu. Karena tugasnya nyalain dupa sehingga namanya tukang nyalain bara api. Mana? Oh Nu'aim al-Mujammir yang biasa nyalakan bara api di masjidnya Nabi SAW. Nah kalau sekarang sampai sekarang ini kalau kita masuk Masjid Nabawi, kita masuk Masjidil Haram itu sering diputerin dupa biar baunya wangi. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana semuanya. Sering diputerin pakai dupa biar wangi. Kalau memang itu bid'ah, sana ngomongin yang di sana nggak boleh. Jangan dibakari itu. Untuk wangi-wangi, bukan ada tujuan-tujuan tertentu, hanya untuk wangi karena Nabi SAW seneng wewangian, padahal Nabi keringetnya saja, apalagi kita yang keringetnya nggak wangi. Walaysa hadza khasan bimasjidihi, dan bukanlah kebersihan serta wewangian ini khasan bimasjidihi, khusus untuk masjidnya Nabi saja, enggak. Bal kana yahutsu ala dzalik, bahkan Nabi selalu menganjurkan hal itu biwajhin amin, dengan cara secara umum. Jadi wangi-wangi menyalakan dupa itu bukan hanya khusus untuk masjidnya Nabi, bahkan Nabi secara umum menganjurkan umatnya selalu wangian. Di antara wangian itu adalah nyalakan bara api yang dikasih dupa untuk wangian. Nggak usah kita berbicara perbedaan pendapat dulu, nggak usah kita berbicara hukum. Kita masuk rumahnya wangi. Seneng apa enggak? Kita masuk rumah, maaf sekali, bahasanya mungkin agak vulgar, rumahnya baunya apek. Kira-kira betah apa enggak? Enggak, ya sudah. Nah rumah yang biasa buat ibadah, ya harus dibikin bagaimana bikin betah. Di antaranya diwangikan. Rumah kalau bersih kita betah, apalagi bersih dan wangi, tambah betah. Sehingga kalau kita pengen benar-benar slogan Baiti Jannati, rumahku surgaku, jaga kebersihan rumah dan jaga aroma wanginya rumah.
Faqad jaa fil hadis, dan telah datang sebuah riwayat dalam hadis, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjid fid duar wa amarona an nunazzifaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami sebagai umatnya untuk bangun masjid dalam sebuah daerah. Jadi kalau ada satu daerah belum ada masjid, maka kita diperintahkan untuk bangun masjid. Bukan hanya membangun aja, wa amarona an nunazzifaha, dan Nabi memerintahkan kami untuk selalu membersihkan masjid itu, untuk selalu membersihkan masjid. Makanya kayak kemarin-kemarin kita lihat di medsos ada gerakan bersih-bersih masjid, itu luar biasa sekali. Niatkan ngikuti ajaran Nabi SAW. Karena maaf, ada sebagian masjid yang mungkin kurang SDM, kurang tenaga, sehingga kurang bersih. Kalau memang kita mau cari ridho Allah, kita mau cari ridho Rasulullah SAW, nggak apa-apa, kita bikin gerakan bersih-bersih masjid. Cari masjid yang kurang bersih, kita bersihkan. Cari masjid yang kurang terawat, dirawat. Itu luar biasa sekali. Karena memang memelihara ini lebih repot daripada membangun. Bangun itu gampang, selesai. Tapi memelihara ini memang butuh istiqomah. Dan istiqomah ini berat. Sehingga dikatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah ini lebih baik daripada 1000 keramat. Karena berat, enggak semua orang bisa istiqomah. Wa fi riwayatin an-nutayyibaha. Dalam riwayat lain Nabi memerintahkan an-nutayyibaha untuk selalu membikin wangi masjid. Jadi bersih wangi. Itu yang diperintahkan Nabi SAW. Rumah bersih wangi. Masjidnya bersih dan wangi. Wah, enggak repot aslinya, gampang. Cuman bersih. Enggak disuruh mewah-mewah. Kalau mewah repot, butuh uang, butuh modal, butuh macam-macam. Tapi kalau bersih, yang penting kita mau mengeluarkan tenaga, kita enggak ada udzur, bisa kita bersih-bersih rumah. Wangi sekarang, wangi-wangian paling 15.000, 10.000. Rokok aja kan sebungkus 30.000. Wangi-wangi paling 10.000. Wa amarona antakunal matahir, dan wa amaro antakunal matahir, dan Nabi memerintahkan hendaknya ada al-matahir, tempat-tempat wudu. Al-matahir, tempat-tempat wudu, yakni amakina qada'il hajati. Yang dimaksud matahir adalah tempat-tempat buang air, kamar mandi, toilet, ala abwabiha, ada di depan pintu masuk. Ini subhanallah, sebelum orang sekarang ini ada ilmu arsitektur, Nabi itu memang arsitektur ulung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau mau bangun masjid, bangun musola, Nabi memerintahkan kamar mandinya di luar. Kamar mandinya di luar, di depannya pintu masuk. Di luarnya pintu. Apa tujuannya? Hatta la yuwassikhun nasu al-masajida. Sehingga tidak mengotori manusia yang masuk itu tadi terhadap masjid. Nah, kadang kan ada kalau mau ke kamar mandi harus masuk masjid dulu. Ada seperti itu kadang. Jadi kaki dari mana-mana masuk, akhirnya bekas kaki coklat-coklat di masjid. Baru setelah itu keluar dari kamar. Padahal aturannya Nabi bukan seperti itu. Aturannya Nabi, kamar mandi itu diakses pertama masuk. Jadi orang mau masuk ke masjid itu masuk kamar mandi, tempat wudhu, kamar mandi, tempat wudhu. Seandainya sudah punya wudhu, kakinya kotor kan bisa cuci dulu kemudian langsung masuk masjid. Sampai letak bangunan aja diatur oleh Nabi dengan tujuan biar bangunan masjidnya bersih. Enggak sempurna gimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sedetail itu Nabi mengatur aspek kehidupan manusia. Hatta minal qadhat
Wa nahar rajulu ayyatanakhama fil masjid. Dan Nabi melarang manusia berdahak di masjid. Kalau sekarang nggak mungkin ya. Kalau dulu kan soalnya masjidnya pakai tanah. Pakai tanah itu kan kalau berdahak meresep. Itu pun dilarang. Kalau sekarang nggak mungkin. Sekarang nggak tahu orang apa kalau berani meludah di masjid. Nah. Wa akhbara anna tanzifal masjid hatta minal qadhati wa hiya azgharu syai'in yumkinu ayyatasawwara minal waskhi fihi ajrun kabir. Dan Nabi memberitahu bahwa membersihkan masjid walaupun dari qadhat itu azgharu syai'in, sesuatu yang paling kecil, yumkinu ayyutasawwara, sesuatu yang paling kecil yang bisa digambarkan. Itu apa sih yang paling kecil yang bisa dibayangkan? Yaitu bahasa Arabnya namanya qadhat. Minal waskhi, dari kotoran, fihi ajrun kabir, di dalamnya ada pahala besar. Kita lihat ada kotoran kecil di masjid, kita ambil pahalanya besar. Makanya maaf, terutama kita yang laki-laki ataupun ibu-ibu yang lagi masuk masjid, kalau lihat ada kotoran di masjid, jangan sampai kita enggan ngambil kotoran. Oh, ada tukang bersih-bersihnya, jangan. Eman-eman mau dapat pahala nggak jadi. Kalau kita biarkan, kita mau dapat pahala, akhirnya nggak jadi dapat pahala. Dan pahalanya besar, dilaporkan kepada Nabi SAW. Sautuhu syarif. Ini kita sudah selesai tentang kebersihannya Nabi SAW. Kita sekarang masuk pembahasan sautuhu syarif, suaranya Nabi yang mulia. Jadi Bapak Ibu, kitab ini mengenalkan kita secara terperinci kepada Nabi SAW. Walaupun nggak bisa secara sempurna, walaupun nggak mungkin bisa secara sempurna. Paling tidak kita akan semakin tahu, oh ternyata Nabi sangat perhatian terhadap kebersihan, bahkan terhadap wangi-wangi. Kan selama ini mungkin kita yakin, kita ahli ngaji, orang antum semua ahli ngaji, kita sering dengar Nabi itu badannya tapi sedetail ini bahwa Nabi sangat perhatian terhadap aroma wangi. Di sini dijelaskan. Jadi bukan hanya Nabi yang badannya wangi, tapi Nabi juga senang ruangan yang wangi. Nabi senang ruangan yang wangi. Sekarang masuk sautuhu syarif, suaranya Nabi SAW. Wa kana sautuhu hasanan. Wa kana sautuhu sallallahu alaihi wasallam hasanan. Dan ada suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanan, indah. Kalau kita sering dengar Nabi Daud itu suaranya sangat merdu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaranya jauh lebih merdu daripada suaranya Nabi Daud. Kemarin dikatakan Nabi Yusuf itu baru diberi separuh ketampanan. Nabi Muhammad diberikan ketampanan yang sempurna. Suaranya juga sempurna. Tapi kenapa ketampanan wajah Nabi, kenapa kemerduan suara Nabi jarang dibesar-besarkan? Karena dalam Al-Quran itu semua tidak dibahas. Ketampanan wajah Nabi enggak ada ayatnya dalam Al-Quran. Apa ada firman Allah yang mengatakan wa innaka la'ala wajhin jamil. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas wajah yang ganteng. Tidak ada. Atau ayatnya yang mengatakan Allah menjelaskan wa innaka la'ala sautin jamil. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas suara yang indah. Enggak ada. Tapi apa yang Allah banggakan dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang yang dibahas, yang dibanggakan, yang dimunculkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam artian orang ganteng, orang suaranya merdu itu nikmat, tapi kalau nggak ada akhlak hilang semua itu nilainya. Nah kita buat apa bahas bahwa Nabi suaranya indah? Agar kita semakin cinta. Agar kita semakin cinta kepada Nabi SAW. Wa kana sautuhu hasanan. Nabi SAW suaranya sangat indah.
Waqad akhbarona Anasun andzalik, dan telah memberitahu kepada kami, mengkabarkan kepada kami sahabat Anas andzalik, tentang hal itu, tentang suara merdunya Nabi. Faqala, kemudian sahabat Anas mengatakan, ma ba'athallahu nabiyan, tidak mengutus Allah seorang nabi pun illa hasanal wajhi, kecuali wajahnya ganteng. Jadi semua nabi itu wajahnya ganteng. Yang paling ganteng adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasanah sauti, dan semua nabi suaranya merdu. Wa kana nabiyyukum, dan ada nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum wajhan, paling tampan di antara mereka wajahnya. Wa ahsanuhum sautan, paling indah di antara mereka suaranya. Jadi Nabi Rasul itu semuanya tampan. Nabi Rasul itu suaranya merdu. Paling tampan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling merdu suaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Barra bin Azib, dan mengatakan Barra bin Azib, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil isya'i wattini wazaitun falam asma' sautan ahsana minhu. Pernah Nabi SAW dalam sholat isya membaca wattini wazaitun, aku tidak pernah mendengar suara yang lebih merdu dari suara itu. Nah Nabi yang suaranya merdu itu baca wattini waz, dikatakan kalau jadi imam ini harus mura'atul makmumin, memperhatikan makmum. Suaranya merdu, makmumnya umur 75 tahun, 87 tahun, bacanya separuh Al-Baqarah. Makmum bisa. Nabi yang suaranya merdu aja sholat isya baca wattini wazaitun, paling berapa lama, padahal suaranya sangat merdu, sehingga sahabat Barra mengatakan gak pernah aku dengar suara yang lebih merdu dari suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali di masjid-masjid yang memang dari dulunya sudah menjadi adat. Jadi masjidnya itu memang dari dulu sudah adatnya sholatnya panjang-panjang, sehingga makmum udah tahu semua kalau mau sholat di situ ya harus siap-siap sholatnya lama, itu masih tidak masalah. Tapi kalau masjid biasa pendek, tiba-tiba datang makmum, datang imam hafidhul Quran, oh saya hafidh mau baca separuh Al-Baqarah, kan kasihan. Di Kecamatan Bangil Pasuruan itu di masjid jamiknya kalau sholat tarawih ya, bukan sholat biasa. Sholat tarawih itu 20 rakaat 1 juz. Jadi imamnya hafidhul Quran semuanya. Imamnya hafidhul Quran. 20 rakaat 1 juz. Tapi itu dari mulai masjid pertama dibangun katanya udah seperti itu. Sudah ada turun-temurun, sehingga yang mau sholat tarawih di Masjid Jami Bangil ya siap-siap tarawihnya lama 1 juz. Yang enggak mampu di situ ya sholat di tempat lain. Yang enggak mampu di situ jangankan orang tua, kadang zaman kita nyantri aja 8 rakaat mundur, nunggu tarawih maju lah, witir maju lagi. Ya, kadang kan enggak kuat lama-lama. Nah, sampai diceritakan katanya ini cerita dari katanya kila waqala, tapi insya Allah bukan kafabil mar'i kadzaban ayyuhaditsa bikulli ma sami'. Jadi pernah ada orang cerita di pedalaman negara Yaman ada imam baca surat Al-Baqarah diselesaikan 1 rakaat. Makmum ini udah gelisah semua. Rakaat kedua bacanya Al-Fil, bubar makmumnya. Kata makmumnya Al-Baqarah aja sapi seperti itu,
panjangnya. Al-Fil kan berarti gajah lebih panjang suratnya. Jadi kalau kita jadi makmum, jadi imam, hati-hati, perhatikan keadaan makmum. Wa qala Jubair bin Mut'im, dan mengatakan Jubair bin Mut'im, kana sallallahu alaihi wasallam hasanan naghmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cengkok lagunya bagus. Jadi bukan hanya suaranya. Kadang ada yang suaranya indah, tapi kalau giliran lagu-lagu itu ngaco gitu. Kalau ini suaranya indah, bahasanya cengkok ya. Jadi apa ya, naik turunnya itu sangat enak sekali, indah sekali. Wakana fi sautihi sohalun, dan di dalam suaranya itu ada sohalun. Apa itu sohalun? Kata gulu Ummu Ma'bad, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Ma'bad. Was sohal bi fathis shad wal ha kal bahha bi ayyakuna hadasot. Suaranya berat, tajam. Pokoknya indah. Kadang maaf, ada orang suaranya nyempreng gitu loh. Ada orang suaranya fales. Ada yang suaranya apalagi? Macam-macam. Nabi ini suaranya indah, cengkoknya indah dan tajam. Pokoknya enak, sempurna suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi sautihi quwwatun, suaranya keras. Kuat sekali. Hat bihaitsu yablughu ma la yablughu sautu ghairihi. Sekiranya suara itu bisa sampai ke jarak yang tidak bisa disampai oleh suara selain Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena teriak-teriaknya. Suaranya biasa, Nabi bukan kalau teriak-teriak jelek kan. Teriak-teriak itu, ini Nabi biasa tapi memang suaranya keras. Ada orang suaranya keras tapi di kuping berisik. Ini Nabi enggak, udah suaranya keras, bisa sampai jarak yang tidak bisa ditempuh oleh suara orang biasa, tapi enak didengar, cengkoknya enak, dan tajam lagi. Dalam artian selalu jernih. Jadi orang dengar itu satu persatu hurufnya bisa jelas terdengar. Itu suara Nabi Muhammad SAW. Wa wasafahul barra, dan mensifati tentang suaranya Nabi sahabat Barra, faqal, sahabat Barra mengatakan khotobana, pernah Nabi berkhutbah kepada kami hatta asma'a al-awatiqa fi khudurihinna, sehingga suaranya Nabi itu memperdengarkan al-awatiqa, anak-anak perawan, fi khudurihinna, di kamar-kamarnya mereka. Jadi kalau Nabi lagi khutbah, perempuan-perempuan itu kan ada di rumahnya masing-masing, nggak boleh keluar, tapi mereka bisa dengar suaranya Nabi SAW. Belum ada sound system seperti sekarang. Itu diantara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Jadi memang sudah beda. Tanpa suara, tanpa sound system, tapi bisa didengar oleh orang yang ada di kamarnya masing-masing. Wa qala Ummu Hani kunna nasma'u qira'atan Nabi fi jawfil lail indal Ka'bah wa ana ala arishi. Ummu Hani, salah satu istrinya Nabi, menjelaskan, kami ini pernah dengar suaranya Nabi di tengah malam di sisi Ka'bah, dan aku, kata Ummu Hani, berada di atas kasurku. Jadi Nabi di tengah Ka'bah, Ummu Hani di rumahnya, Nabi di samping Ka'bah, Ummu Hani di rumahnya, Nabi lagi baca Quran, Ummu Hani dengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan sampai ada riwayat pernah Nabi masih di Mekah. Nabi lagi baca Quran malam-malam, ternyata Abu Lahab belum tidur. Abu Lahab akhirnya ikut dengerin suaranya Nabi dan ikut menikmati. Akhirnya karena pengen lebih nikmat, Abu Lahab keluar duduk di teras. Ternyata semakin jelas semakin enak. Akhirnya Abu Lahab deket ke rumahnya Nabi, tambah enak.
Saking menikmatinya karena pengen telinganya Abu Lahab ditempelin dinding kamarnya Nabi dari luar. Lagi nguping seperti itu ada yang lihat. Yang lihat tanya Abu Lahab lagi ngapain? Kata Abu Lahab keceplosan lagi dengerin suaranya Muhammad. Maaf ini bahasanya Abu Lahab. Diperhatiin sama orangnya Nabi Muhammad lagi baca Quran. Akhirnya orang tadi tanya, katanya kamu gak percaya Quran Abu Lahab? Iya, tapi suaranya enak. Jadi musuhnya aja bisa menikmati suara Nabi kita Muhammad SAW. Maaf ya, kalau sekarang ini orang bisa menikmati suara didasari seneng dulu. Contoh sekarang misalkan siapa suara yang digandrungi sholawat Habib Syekh misalkan. Ya kita yang seneng sholawat seneng aja dengernya. Sampai desak-desakan berangkat, hujan-hujan berangkat. Nggak ada yang bayar padahal. Pulangnya nggak dapat kaos, nggak dapat sembako. Tapi berangkat, malam-malam berangkat. Cuman pengen denger orang sholat karena ada rasa senang. Tapi maaf, orang yang anti sholawat suruh dengerin mau apa enggak? Oh enggak enak pasti gitu. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, musuhnya pun ikut menikmati suara Nabi Muhammad SAW. Dari saking sempurnanya suara Nabi kita Muhammad SAW. Makanya nanti pulang bayangin seperti apa merdunya. Biar tambah kangen sama Nabi. Kalau tambah kangen kita gampang sholawat. Dengan kangen, dengan sholawat, insya Allah di dunia kita ngimpi Nabi Muhammad SAW. Di akhirat kita dapat syafaatnya Nabi SAW. Dan dengan kangen, dengan sholawat itu tadi kita ibadahnya tambah enteng. Sholat, pengen ketemu Nabi, pengen dengar suaranya seperti apa nanti di akhirat. Jadi sholat saya, sholawat, pengen dapat syafaat Nabi, pengen lihat Nabi seperti apa nanti di surga. Seperti itu nanti yang ada di dalam hati kita mudah-mudahan. Kamalu khalqil qalbil Muhammadi wallahu alam bisawab.